Hai, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini masih membahas topik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal paham. Ini merupakan topik kita yang ketiga. Sebelum membahas studi kita ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini dibagikan kepada teman-teman Anda. Sebelumnya kita sudah melihat dari surah Al-Maidah tentang di mana Allah gagal paham. Nah, kali ini bukti Allah yang gagal paham itu dapat kita baca dalam surah Yunus ayat 68. Kalau kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Mereka berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci dia, dialah yang maha kaya, dan seterusnya. Saudara-saudari Muslim sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan kalimat Allah yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Muhammad adalah satu-satunya yang menerima wahyu Allah, tidak ada manusia lain. Jadi membaca teks ini kita dapat mengimajinasikan, membayangkan konteks turunnya wahyu ini, ya. Jadi suatu hari, ya, Allah pernah berkata, Allah pernah mendengar ada orang berkata, Allah mengangkat anak. Nah, lalu apa yang didengar Allah ini itu disampaikan kepada Muhammad. Nah, Muhammad, mereka berkata Allah mengangkat anak. Lalu Allah menyampaikan tanggapannya kepada Muhammad. Maha suci dia, dialah yang maha kaya, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah konteksnya, ya. Jadi sekaligus Allah ini mau mengajak Muhammad supaya memberikan penyadaran kepada pengikutnya, ya. Nah, jadi sangat menarik, ya, sangat menarik bahwa dalam kalimat Allah tadi, ya, ayat 68 surah Yunus, yang poin yang menarik di sana itu adalah pernyataan kalimat pertama. Mereka berkata, Allah mengangkat anak. Di sini kami tidak mau membahas soal tafsir, ya. Kami hanya menganalisa kalimat, ya. Nah, di situ dikatakan mereka berkata, Allah mengangkat anak. Kita dapat mengajukan pertanyaan, siapa itu mereka? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Siapa yang berkata, ya, Allah mengangkat anak? Tidaklah jelas. Kita tahu, kata mereka itu merupakan kata ganti orang. Penggunaan kata mereka itu mengandaikan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, itu sudah ada keterangan. Ya, sudah ada keterangan. Nah, kita ingin mau memperjelas, mau mempertegas siapa yang dimaksud dengan mereka itu. Memang, ya, memang dalam Al-Quran ada frase dalam tanda kurung orang yang menyekutukan Allah. Itu. Jadi mereka ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Pertanyaan lanjut, siapa yang menyekutukan Allah ini? Kita tahu bahwa surah ini masuk dalam kelompok surah Makkiyah. Artinya, wahyu ini turun saat Muhammad masih di Mekah. Di Mekah itu, selain umat Muslim, itu ada orang Arab sendiri, ya, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Zoroaster, orang Hindu, dan masih banyak, ya, kelompok
agama lain. Nah, dari antara mereka itu siapa? Ya. Jika dikatakan, oh pokoknya yang menyekutukan Allah tanpa ada kejelasan, ini ibaratnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tuduhan membabi buta. Ya, ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Ya, pokoknya siapa yang merasalah itu. Kesannya seperti itu. Tetapi kami coba mengamati, menganalisa, mungkin tuduhan itu lebih dispesifikkan kepada orang Kristen, orang Nasrani. Karena apa? Karena dalam tradisi Kristen itu ada istilah pengangkatan anak. Tetapi jika itu yang dimaksudkan, tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gagal paham. Jadi kalau memang tuduhan itu lebih dispesifikasikan kepada orang Kristen, tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal. Karena apa? Karena bahasa kias dipahami dengan bahasa lugas, ya jelas tidak akan nyambung. Nah, dari pemaparan di atas kita sampai pada kesimpulan logis. Ya, dapat dikatakan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tampil bodoh. Ya, karena apa? Karena Allah keliru memahami bahasa orang. Ya. Bahasa kias dipahami secara lugas, ya jelas Allah gagal paham. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini asal bicara. Ya. Itu. Karena dia asal bicara, ya tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja dia memfitnah. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkesan cemburu. Ya. Karena cemburu dia akhirnya memberi tanggapan yang tidak masuk akal. Poin yang keempat, tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pembohong. Bisa saja tidak ada orang yang mengatakan demikian, tetapi itu diadakannya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seakan-akan hendak membangun citra negatif dalam diri Muhammad terhadap orang-orang yang bukan pengikutnya. Nah, dari 4 poin ini, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis. Benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Demikianlah studi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.